Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, saya langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Adik-adik bisa menginstal Cisco Packet Tracer di laptop masing-masing. Softwarenya bisa didapat di internet, sangat banyak. Versinya juga macam-macam. Intinya bukan pada versinya, tapi bagaimana memahami konsep yang ada di dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, kita langsung saja. Ini adalah tampilan, kelihatan gitu. Ini tampilan utama atau model Cisco Packet Tracer. Saya coba di sini ada di bagian bawah kiri ada PC dan sebagainya ya, ada PC, bisa ada laptop ataupun ada server. Ini contoh saja. Kemudian kita bisa menambahkan misalnya switch. Di sini adalah switch. Kemudian kita bisa menghubungkannya dengan kabel ya. Di sini sudah ada jenis kabelnya. Di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik pengkabelan. Nah, kalau menghubungkan antara komputer dengan switch itu berarti kita menggunakan kabel cross apa stripe. Meskipun saya tidak jelaskan ya, tapi sudah ada di LMS. Baik, nah kalau menghubungkan dua buah perangkat yang berbeda, maka kita itu menggunakan kabel strike. Ya, di sini ada strike dan di sini ada cross, ini yang gambar putus-putus. Jadi kalau bendanya beda, seperti komputer dengan switch, maka kita menghubungkannya menggunakan kabel cross. Ini pakai pas Ethernet atau kartu jaringan. Di port sini ada 24 port di switch ya, sehingga kalau saya klik begini itu akan muncul banyak portnya. Itu artinya ada 24 port di switch ini, karena ini switch yang diambil tadi adalah switch 24 port. Nah, kira-kira begini gambarnya. Ini switchnya, dan kemudian ada 3 buah komputer yang digunakan. Nah, kita bisa mengisi komputernya dengan IP address sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya klik PC 0 ya, saya klik di sini ada desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Kita bisa masukkan IP-nya di sini, IP address. Misalnya saya nulis 192.168.0.2 misalnya ya. Saya mulai dari 2, subnet max-nya 255.255.255.0. Saya pakai standar saja, untuk gateway saya belum isi, DNS juga saya belum isi. Kira-kira seperti itu mengisi IP address-nya. Cukup klik IP configuration, tulis IP-nya di IP address dan subnet max-nya. Jadi sama dengan komputer pada umumnya. Setelah itu selesai, saya tutup. Saya copy dulu ini ya untuk penanda saja bahwa PC 0 itu IP-nya 0.2. Saya tutup. Saya paste di sini. Nah, bahwa PC 0 IP-nya 192.168.0.2. Hanya sebagai penanda saja. Kemudian saya laptop lagi. Saya klik laptopnya, pilih desktop, pilih IP configuration. Kemudian saya IP-nya di sini saya kasih 3, subnetnya juga sama 255.0. Kemudian saya tutup dan saya paste lagi di sini laptop 0-nya, titik 3 untuk penanda saja.
Dan di server pun saya isi IP-nya dengan 1.4 ya. Saya tutup, saya paste sini untuk sebagai penanda. Baik, sudah kelihatan ya IP-nya 0.2, 0.3 dan 0.4. Kita bisa testing menghubungkannya dengan testing, misalnya klik PC 0-nya. Di sini ada command prompt. Kita klik command prompt, kemudian kita testing ke sebelah. Ping 192.168.0.3. Kita enter, itu sudah kelihatan dia terhubung dengan adanya Revly from, jadi sudah Revly. Kemudian titik 4 itu juga kelihatan dia terhubung. Itu artinya kita anggap ini satu buah jaringan, ini sudah saling terkoneksi ya, seperti itu. Baik, kita bikin lagi satu buah jaringan, satu kelompok jaringan lagi. Kita ambil switch juga satu, kemudian kita ambil PC, ambil laptop, ambil server. Kita hubungkan juga dengan kabel ya, seperti yang tadi, pas Ethernet. Kita hubungkan ke port di switch, pas Ethernet dihubungkan ke port yang ada di switch. Demikian halnya yang satunya juga. Nah, ini sudah terhubung. Kita bikin IP-nya yang berbeda kelas, maksudnya berbeda subnet supaya disebut jaringan yang berbeda. Kita kasih IP 192.168. Kita kasih 10 misalnya titik 1 ya, 10.1 ya. Tadi di sini 0.2 lah, 2. Satunya nanti akan digunakan untuk routing supaya lebih bagus kelihatan ya. 10.2 kita paste sini untuk memberikan keterangan 10.2. Di laptop juga kita ganti IP-nya 10.3. Dan di server juga kita ganti IP-nya 10.4. Subnetnya sama saja, 10.4. Nah, kita coba ping ke sebelah ya, pakai command prompt. Ping 192.168.10.3 sudah terhubung ya. Kemudian 10.4 juga sudah terhubung. Artinya jaringan ini sudah bisa berfungsi sesama jaringannya. Jaringan sini juga sudah berfungsi sama jaringannya. Nah, berikutnya kita akan menghubungkan antara jaringan. Kita anggap ini jaringan 1 dan ini adalah jaringan 2. Kita akan menghubungkan antara jaringan 0 titik sekian dengan 10 titik sekian dengan menggunakan router, atau kita testing dulu ya. Kalau menghubungkan switch dengan switch itu berarti pakai kabel cross ya, karena bendanya sama. Ini hanya testing ya. Nah, ini hanya testing, jadi karena ini bendanya sama switch dengan switch, maka kabel yang digunakan adalah kabel cross atau yang silang. Kemudian kita coba ping ke sebelah, ping 10.4. Itu dipastikan tidak bisa karena dia memiliki jaringan yang berbeda atau tidak satu jaringan
ya, tidak satu jaringan, sehingga hasilnya pun memang sudah sesuai, dia sudah dipastikan tidak bisa terhubung. Dari meskipun kabelnya ini kelihatan sudah terhubung ya, karena sudah berwarna hijau, tapi komputer yang di sebelah kiri dengan komputer yang di sebelah kanan itu tidak bisa saling berkomunikasi karena memiliki IP yang berbeda. Baik, kita hapus dulu kabelnya. Mana hapusnya ini? Ya, kita hapus dulu. Mana ini? Select ini. Apa-apa ya, kita tambah lagi kembali switchnya karena ikut-ikutan tak hapus. Aduh, sebentar dulu ya, panas sekali nih ruangan. Saya ambil AC dulu, remote AC. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi itu. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja ya. Oke, sekarang kita tambahkan router. Router yang mana terserah ya, mau saja. Kita ambil satu buah router, kemudian kita hubungkan pakai kabel ini. Saya di port Ethernet 1 ke pas Ethernet 00. Di sini juga ke pas Ethernet 01. Di saya buka tools, di mana itu ya, view option, view preference. Nah, begini ya, ketika Anda nanti membuka Cisco Packet Tracer, kemudian ini tulisan misalnya FA00 tidak muncul, FA01, FA0 itu adalah port ya. Nah, kalau tidak muncul, klik di option, pilih preference, kemudian di sini ada always show port label in logical words ya. Saya coba lepas ya. Kalau saya lepas, kita lihat hasilnya, hilang portnya ya. Jadi supaya muncul portnya, kita klik preference, di sini always show ya,
luai show port label, sehingga kita tahu nanti kita menggunakan kartu jaringan yang mana. Jadi di dalam router ini ada dua kartu jaringan, di PC mungkin ada satu, dan semuanya bisa ditambahkan ya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan ini routernya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi router. Sangat gampang, kita buka routernya, klik saja, kemudian klik config. Di config sini perhatikan di sini ada pas Ethernet 00 dan pas Ethernet 01. Mari kita perhatikan dengan seksama ya. Pas Ethernet 00 itu terhubung langsung ke jaringan sebelah kiri atau jaringan dengan IP 0 titik sekian. Itu ya yang harus diperhatikan adik-adik, bahwa pas Ethernet 00 atau kartu jaringan 00 itu terhubung langsung ke jaringan sebelah kiri atau jaringan dengan IP 0 titik sekian, sehingga kalau kita mau kasih IP ini pas 00 itu harus satu jaringan dengan ini. Sehingga saya kasih IP, di sini ada IP address, saya tulis 192.168.0.1. Tadi 1 belum ada yang gunakan ya. Jadi 01 untuk di pas 00, sini 02, 03, 04. Ingat bahwa IP address itu hanya diberikan kepada komputer atau perangkat. Nah, pas Ethernet ini adalah salah satu perangkat, sehingga dia diberikan IP. Kalau switch itu bukan tidak diberikan IP, dia hanya lewat saja. Nah, perhatikan subnetnya kita kasih sama saja, di 0.1 di pas 00 itu satu jaringan dengan yang ada di sebelah kiri karena kabelnya ke sebelah kiri. Kemudian kita on kan. Nah, untuk pas 01 saya geser. Pas Ethernet 01 itu terhubung langsung dengan jaringan sebelah kanan dengan IP 10 titik sekian ya. Ini tadi 10.3 ya. Sehingga kalau saya kasih IP itu juga harus sama yang sebelah kanannya karena kabelnya ke sebelah kanan. Sehingga saya kasih itu 92.168.10.1 subnetnya ini. Kemudian kita on kan, port status on. Perhatikan gambarnya warnanya sudah mulai berwarna hijau. Ini tadi artinya sudah mulai terjalin komunikasi atau koneksi. Kita tunggu sampai hijau semua baru kita melakukan testing koneksi. Nah, sudah hijau semua ya. Makanya sekarang kita testing dari ping dulu, kita dari 0.2 ke ini tadi pas Ethernetnya 0.1. Kita ping 192.168.0.1. Itu sudah kelihatan terping ya. Jadi komputer PC 0 itu sudah bisa terhubung sampai dengan FA00 atau ke pas Ethernet 00 di router. Coba kita ke pas Ethernet sebelahnya, FA01 itu adalah 10.1 ya. Jadi kita ping ke 10.1. Kita lihat hasilnya. Nah, tidak nyambung ya.
Apa ada yang bisa menjelaskan kenapa belum nyambung? Nah, jika kita tes lagi dari sini ya, PC 1 010.2 ke 10.1. Apakah dia bisa? Bisa ya. Nah, jadi artinya apa? PC 0 sudah bisa sampai di FA00, PC 1 sudah bisa sampai di FA01, tapi belum bisa menyeberang. Apa kendala atau apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Padahal ini sudah terkoneksi. Mungkin beda jaringan, Pak. Ya, ini memang beda jaringan. Maksudnya ini Karena dia 10, Pak. Ini tadi 0. ya, ini memang beda jaringan. Ini harusnya sudah terkoneksi, namun masih ada satu hal yang belum kita lakukan sehingga dia belum terkoneksi. Apakah ada yang bisa jawab? Ini untuk memancing dulu ya supaya paham apa sebenarnya yang terjadi. Baik, jika tidak ada yang jawab, saya sendiri yang jawab. Mari kita perhatikan jaringan sebelah kiri. Jaringan sebelah kiri itu dari IP 0 titik sekian ya, sampai di FA00 ini IP-nya 0.1. Demikian halnya jaringan sebelah kanan 10 titik sekian dengan IP di FA Fast Ethernet 01 itu adalah 10.1. Apa sih sebenarnya yang membuat jaringan ini belum bisa menyeberang ke sebelah, padahal secara konfigurasi itu sudah benar. Nah, saya akan menjelaskan. Saya akan membuka satu buah PC. Ini PC 0. Saya buka IP konfigurasinya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ya, kita sudah mengisi IP-nya ya, 0.2. Kita sudah mengisi subnetnya 255.255.255.0. Nah, yang belum kita isi adalah gateway dengan DNS. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah fungsi gateway. Default gateway, apa sebenarnya isinya itu default gateway. Nah, saya akan menceritakan fungsi daripada default gateway. Kalau gateway itu apa bahasa Indonesianya? Gate sama way. Kalau gate apa? Nah, gerbang. Kalau way, jalan. Jadi gerbang, jalan, gerbang atau pintu utama. Kira-kira begitu ya. Kalau kita ke bandara bisa gate berapa, mau naik pesawat mana. Nah, kira-kira begitu. Anda tidak akan pernah bisa naik pesawat ke pesawat yang benar kalau gateway-nya salah. Nah, di dalam jaringan komputer juga seperti itu. Kalau Anda salah gateway, maka Anda tidak akan pernah bisa ke jaringan yang lain. Nah, mari kita maknai. Di STIMIC Handayani, ya, kita tahu STIMIC Handayani itu untuk kalau kita sudah masuk di dalam STIMIC Handayani, kira-kira kalau mau keluar dari STIMIC Handayani lewat pintu mana? Lewat pintu masuk. Lagi, Pak. Ada berapa banyak pintu yang bisa membuat Anda keluar dari STIMIC Handayani? 1G, Pak. 1G. Ya, pintu masuknya juga, Pak. Nah, itu satu ya. Sebenarnya ada dua kalau saya. Bisa lewat Pasca Sarjana. Betul, Pak. Nah, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu artinya di STIMIC Handayani sebenarnya ada dua pintu yang bisa membuat Anda keluar dari STIMIC Handayani. Oleh karena itulah yang disebut dengan gateway. Anda pilih pintu yang mana? Pintu yang di satu gedung ataukah pintu yang di Pasca Sarjana? Itu adalah pilihan. Yang jelas Anda harus memilih salah satu pintunya. Kalau Anda tidak memilih pintunya, maka Anda cuma bisa lewat lompat jendela. Dan itu dipastikan akan terjadi sesuatu atau crash di dalam jaringan. Nah, ini yang disebut dengan gateway.
Kalau saya mau ke jaringan sebelah, itu saya lewat pintu mana? Dan saya pastikan pintu itu berada di gedungnya kita sendiri. Tidak boleh pintu itu berada di gedungnya orang. Maksudnya begini, tidak boleh pintu itu ada di jaringannya orang. Jadi pintu itu ada di jaringan kita sendiri. Jadi kita jangan menunjuk pintunya orang, tapi kita harus menunjuk pintu kita sendiri. Oleh karena itu untuk jaringan 0.2 atau 0 titik sekian itu pintunya adalah 192.168.0.1. Bisa dipahami? Pintunya adalah di FA00. Jadi kalau saya mau keluar ke jaringan sebelah, hanya ada satu pintu yaitu FA00, di mana IP-nya adalah 192.168.0.1. Sehingga ini di pintu saya untuk bisa keluar dari sini. Tidak ada pintu yang lain. Itu karena kebetulan jaringan ini hanya memiliki satu buah pintu. Kadang-kadang mungkin ada nanti yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan pintu atau gateway. Dia berada pada jaringan kita sendiri. Jadi jangan pernah mencari pintu di gedungnya orang. Nah, itu yang harus dipahami ya, sehingga ini pintu berlaku untuk seluruh komputer yang ada di jaringan kiri atau di jaringan satu. Saya anggap jaringan satu ya. Di semua ini saya harus tambahi gateway di pintu 0.1. Nah, servernya pun harus saya kasih gateway di pintu 0.1. Nah, itu berarti di jaringan 2 itu gateway-nya berapa? 10.1 Kak. Betul, 10.1. Karena untuk bisa keluar dari sini dia lewat FA01. Isinya IP-nya itu 10.1. Jadi saya harus copy ini default gateway ke seluruh komputer yang ada di sini supaya bisa keluar. Kalau tidak saya copy, dia tidak keluar-keluar, dia hanya bisa berada di jaringannya sendiri, tidak bisa keluar ke jaringannya orang lain. Jadi boleh tidak diisi gateway dengan syarat tidak mau jaki keluar dari ruangan atau tidak mau jaki berinternet. Itulah sebabnya kenapa gateway itu selalu diisi. Jadi kadang-kadang begini, kalau Anda nanti mengerjakan sebuah jaringan, tidak mau connect, tidak mau connect internetnya, maka cobalah Anda isi gateway-nya dengan gateway server saja, terserah yang ada di luar situ. Kadang-kadang mau yang ada di dalam situ. Nah, kalau Anda tidak isi, maka dipastikan tidak bisa keluar dari jaringan. Nah, sekarang saya sudah isi ya. Kita coba ping. Kenapa nih? Kita ping ke 1 jaringan dulu ya. Kita ping ke 0.1. Kemudian kita ping ke 0.2. Kita ping. Mau bisa ditanda tangan ya? Iya, Pak. Dari sini. Ayo, ada pulpen. Oh ya. 10.0.3 bisa ya. Sekarang kita pindah ke jaringan sebelah. Oke. 0.1. Oke, kita pindah ke jaringan 11 10.1. Nah, bisa gitu. Kita pindah lagi ke 10.2 12 10.2. Nah, bisa gitu. Satu ji. Iya, kenal untuk kopi sedang. Sip. Enggak sebanyak. Ya. 10.3. Kenapa 10.3 tidak mau ya? Oke. Nah, bisa Mito? Nah, berarti sudah paham yang dimaksud dengan routing, bahwa routing itu tidak bisa fungsi router adalah menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Tanpa adanya router, maka
komputer sebelah kiri dan sebelah kanan tidak akan terhubung ketika memiliki alamat jaringan yang berbeda atau memiliki jaringan yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Dan tadi sudah mengerti fungsi daripada the gateway. Jadi fungsi utama gateway itu adalah jalan keluar dari sebuah jaringan. Saya rasa seperti itu. Apa ada yang mau disampaikan? Bisa bertanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi Pak, penentuan pas Ethernetnya itu apa fungsinya Pak? Karena aku lihat beda-beda, ada yang kita pilih dulu 2, ada 3, sama ada 4 Pak. Oh iya. Pas Ethernet yang ada di switch itu terserah, itu sama dengan port-port kabel yang mana kita mau colok di mana. Jadi tidak menjadi masalah mau colok di kabel mananya. Jadi nah ini ya, ini port di port switchnya. Kalau di PC memang satu Ji. Coba saya buka ya, PC itu kalau di sini ini memang satu Ji, pas Ethernet 0 ya, satu Ji ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Nanti Anda bisa menambahkan di physical sini. Ini portnya ya. Jadi ini Cisco Packet Tracer sama dengan komputer. Betulan bisa ditambah-tambah ininya, portnya ini bisa ditambah ya. Di sini kalau mau nambah-nambahnya. Nah, ini bisa dicabut-cabut apa aja di dalam sini ya. Nah, begitu. Jadi kalau PC rata-rata 1G, kecuali mau ditambah boleh, itu bisa ditambah. Kalau router umumnya 2, tapi bisa juga ditambah. Bahkan nanti bisa terserah mau banyaknya berapa, dan boleh juga bukan pas Ethernet tambahnya, bisa menggunakan kabel koaksial dan sebagainya. Silakan, ada anunya itu di internet, banyak video-videonya yang bukan di kabel ini, kan kabel koaksial yang kita pakai, kabel UTP yang kita pakai ya. Nanti Anda boleh menggunakan kabel yang ini, yang gambar petir-petir ini, bisa. Itu ada di anunya, ada di kabel serial, banyak di internet. Apalagi kalau sudah menggunakan lebih dari 2 router, itu sudah harus biasanya menggunakan kabel yang lain, bukan kabel UTP, karena tidak muat nih tempat colokannya. Itu kira-kira ya. Nah, jadi bisa ditambahkan. Nanti silahkan. Jadi di config ini adalah nama perangkatnya, fisikal bentuknya seperti ini. Ya. Kira-kira begitu. Oke, bisa dipahami? Ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya tidak banyak memberikan materi, sedikit-sedikit saja supaya masuk, karena nanti di tugas finalnya nanti gabungan daripada ini semua. Saya tidak kasih tugas ini dulu, ini memahami saja dulu lah fungsi menggunakan Cisco Packet Tracer. Ada lagi yang mau tanyakan? Mana saya buka dulu e-learning. Nah, itu ya cara penggunaan Cisco Packet Tracer. Saya harap semuanya bisa, karena nanti ada tugas finalnya. Pertemuan minggu depan kita akan membahas server, beberapa server ya, mungkin tidak semua, mungkin hanya DHCP, DNS, dan web server. Yang ingin dibahas hanya prinsip kerjanya saja, sama dengan yang tadi router, prinsip kerjanya router bekerja seperti itu ya. Jadi bukan begitu aslinya nanti di kalau sudah bekerja, tapi kurang lebih sama, maksudnya
konsepnya sama, bahwa ada IP-nya begini, konsep IP-nya dan sebagainya. Begitu. Dan ini baru 2 jaringan. Nanti silakan Anda tes. Sebenarnya kalau pertemuan langsung biasa saya kasih tugas lagi, yaitu membuat dengan minimal 5 jaringan. Ini kan baru 2 jaringan, jaringan 1 dan jaringan 2. Nanti ininya bikin 5 jaringan. Jadi semua jaringan itu bisa terhubung, tapi terserah nih mau dikerja, saya tidak kasih tugas, nanti sekalian di finalnya yang dikasih seperti itu. Jadi belajar memang nih. Saya mempercepat saja pertemuannya. Kalau yang pertemuan kayak praktikum ini kerja misalnya lah, foto-foto dan sebagainya. Tidak tahu juga bagaimana caranya membuat Anda praktikum di praktikum sendiri. Kerja saja kalau ada tugasnya ya. Intinya begitu. Jangan ada tugas yang tidak dikumpul. Semua tugasnya dikumpul. Bagaimanapun caranya mengerjakannya. Jadi yang dilihat adalah usaha dalam mengerjakannya ya. Jangan ada tugas yang tidak terkumpul. Meskipun itu praktikum sudah ada memang alatnya dan sebagainya, ya cari ini gambar dan sebagainya bagaimana itu bisa dikumpul. Iya Pak. Karena menilainya juga susah sekarang mahasiswa secara langsung, dan memang kita hanya berpatokan pada tugas dan kehadiran dan sebagainya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Absen saja di ini ya, di LMS. Ya. Absen keberapa Pak Apa? di LMS? Kenapa? Absen pertemuan berapa Pak? Absen Pak. Absen saja. Saya tidak tutup jitu sampai pertemuan berikutnya. Jadi absen saja, selagi masih bisa absen saja semua. Biar lagi mau pertemuan 14 mau absen saja. Saya tidak menganu jitu. Saya nanti hanya lihat absennya hadir karena memang susah untuk melihat lagi siapa yang benar-benar hadir dan sebagainya. Intinya saya berharap nilainya memang bagus semua, karena kita agak longgar begitu dosennya. Jadi Amin Pak. Jadi harapannya nilainya bagus semua. Jadi absen saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya finalnya di situ belum kasih kriterianya, nanti saya coba rancang dulu kira-kira bagaimana. Bagus lagi sebenarnya kalau ada yang mau bikin dalam bentuk video seperti yang di YouTube itu tugasnya. Saya lebih senang malah langsung bisa melihat. Bisa per kelompok malah kalau begitu. Yang penting ganti-gantian nanti menjelaskan. Iya bisa juga Pak. Iya bagus, saya lihat begitu. Jadi nanti saya bikin longgar saja ya. Ada yang model bikin video boleh berkelompok, nanti ganti-gantian menjelaskan. Yang penting suaranya muncul semua. Yang tidak bisa ya bikin saja modulnya. Iya, oke ya kalau begitu ya. Sudah Pak Ledi? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Baik, saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.